Shalom, selamat malam sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, di mana Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan memberkati, menyertai setiap langkah hidup kita. Dan marilah kita datang saat ini untuk mengagungkan Dia, menyembah Dia, dan bersyafaat bersama-sama nantinya. Dan kita akan menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, kesungguhan hati kita. Kini saatnya berdiri di altarnya, kita masuk ke hadiratnya Maha Kudus untuk menyembah Dia. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk angkat sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah Yesus. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Sungguh Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang mulia dan agung, Engkau Allah yang layak disembah, dipuji, dimuliakan, Allah yang kami agungkan, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat ini Tuhan, kami segenap jemaat-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau menyucikan, melayakkan kami dan memperkenan kami. Dan kami menaikkan syukur kami untuk perkenanan-Mu, kami menaikkan syukur kami untuk penyertaan dan perlindungan pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami menyembah Engkau, kami mau bersama-sama bersukacita di hadapan-Mu, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu, terlebih kami bersyafaat bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya, dan bila Roh Kudus yang berotoritas bekerja berkarya melawat menjamah kami semuanya dan memberkati kami semuanya.
Pimpin ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau memberkati kami semuanya dalam ibadah pada doa Rabu malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak Allah yang sanggup melakukan segala perkara, sebab tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita percaya dan beriman teguh kepada Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bersama-sama kita bersukacita menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. 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 Yesus sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi Dia. Lenyapkan kerimbangan, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolong. Lenyapkan kebimbangan, lenyapkan kerimbangan, yakin Dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Janganlah putus asa, serahkan semua kepadanya. Percaya Dia sanggup menolong. Percaya Dia sanggup menolong. Percaya Dia sanggup menolongmu. Sungguh Allah kita adalah Allah yang luar biasa, yang sanggup menolong kita. Dan saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Mari kita menaikkan pujian dengan segenap hati kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami mengucap syukur karena kasih anugerah-Mu, kami boleh senantiasa diberikan kesempatan untuk beribadah, khususnya di ibadah doa dan pujian pada malam hari ini. Sebentar kami akan renungan firman-Mu Tuhan. Mari kami siapkan hati, kami mohon ampun di hadapan-Mu setiap dosa pelanggaran kami, tahirkan dan sucikan kami. Kami buka hati pikiran kami undang Allah Roh Kudus, tolong setiap kami, supaya beri hikmat kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap umat-Mu pada malam hari ini. Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan, dan juga Kau berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pada malam hari ini kita kembali bersama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan yang terambil dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Mari kita akan baca, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di rumah bersama-sama. Judulnya Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Amin. Malam hari ini kita akan renungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kuat atau teguh di dalam setiap tantangan. Kalau kita cermati hari-hari ini, hari-hari yang semakin sulit di saat-saat pandemi corona ini yang secara global di seluruh dunia tanpa terkecuali di bangsa kita dan di kota kita saat ini. Kalau kemarin saya menerima satu kabar berita mengenai bagaimana orang yang
berada, orang yang punya, yang berada, tiba-tiba dia melakukan sesuatu hal yang tidak nyana-nyana, bagaimana dia ini membunuh anggota keluarganya semua dan akhirnya dia juga bunuh diri. Kenapa? Karena dia frustasi. Di masa-masa sekarang yang semakin sulit ini, usahanya bangkrut dan banyak hal yang membuat dia ini semakin terjepit. Kadangkala ketika hidup manusia digantungkan kepada yang namanya sesuatu hal yang sifatnya jasmani atau materi, maka ketika ada satu tekanan yang hebat luar biasa seperti yang terjadi sekarang ini, orang itu akan mengalami satu kegoncangan yang luar biasa. Mari belajar, malam hari ini kita akan belajar merenungkan bagaimana sikap hidup kita sebagai anak Tuhan di masa-masa yang sulit, di mana banyak tantangan dalam hidup kita menjadi anak Tuhan yang kuat dan teguh di dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Seperti juga yang barusan kita baca bersama-sama, bagaimana Daud bersama dengan anak buahnya ketika dia ini ditolak untuk ikut berperang dengan prajurit Filistin, dan mereka kemudian pulang ke tempat pemukiman mereka di daerah Ziklag, dan di sana didapati Ziklag terbakar habis, harta bendanya dan juga keluarganya tidak ada sama sekali, semuanya hilang. Ini adalah satu hal yang begitu, pukulan yang begitu berat dalam hidup Daud dan juga kepada setiap pengikut-pengikutnya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, sebetulnya siapa pengikut-pengikutnya? Orang-orang yang ikut Daud itu waktu itu di Gua Adulam, orang yang penuh dengan masalah, yang ditagih hutang, yang penuh dengan kepahitan, semua orang masalah. Tetapi ketika hidupnya mereka lekatkan kepada Daud, kemudian mereka mengikuti Daud dalam pelariannya hingga satu titik mereka ada di tanah Filistin, tiba-tiba didapati segala sesuatunya hilang. Sampai-sampai mereka menangis, bahkan ketika mereka menangis pun firman Tuhan katakan mereka pedih hati sampai tidak bisa mengeluarkan air mata. Di waktu dekat ini pemerintah juga mencanangkan untuk membantu pekerja-pekerja khususnya karyawan yang non ASN yang gajinya di bawah 5 juta ke bawah itu akan disubsidi ya selama 4 bulan ini. Ketika saya baca berita ini kemudian banyak di medsos itu banyak tanggapan-tanggapan ya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang membuat orang itu menanggapi apa yang sudah dikerjakan pemerintah selama ini dengan dua sisi, ada yang menanggapi secara negatif, ada juga yang menanggapi secara positif. Kalau kita cermati hari-hari ini di mana kondisi dunia menghadapi resesi yang begitu berat, bahkan angka ekonomi sampai anjlok sampai 10 sampai -15, tetapi bersyukur negara kita ini walaupun di kisaran -5, tetapi kita masih bersyukur karena negara kita ini masih ada di peringkat 3 terbaik di dunia yang menghadapi krisis saat ini. Jadi supaya bagaimana krisis ini dapat diatasi, kemudian pemerintah itu mengucurkan dana supaya ada satu kegiatan ekonomi ditingkatkan. Nah, ini bagaimana dikucurkan dana kepada orang-orang yang gajinya di bawah 5 juta. Ketika saya baca 1-2 tanggapan dari banyak orang, ketika orang itu banyak ngomong, ini pemerintah ini salah bla 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 bla, salah sasaran, tidak benar, tidak tepat langkah yang diambil ini dan itu. Mereka banyak sekali mencela dan mencerca apa yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini. Padahal kita menyadari pemerintah begitu luar biasa melakukan banyak hal dari yang namanya dari segala lini, semuanya itu dibenahi, ditolong. Bahkan kalau kemarin juga ada subsidi untuk orang-orang miskin dan sebagainya. Nah, tetapi kalau saya cermati ada 1-2 tidak sedikit juga yang menanggapi secara positif. Salah satunya ada orang yang menanggapi bagaimana biarlah kita ini senantiasa belajar untuk mengucap syukur ya. Apa yang saat ini kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Toh berkat itu atau gaji atau berkat itu
tidak bergantung kepada pemerintah. Saya senang sekali ketika lihat itu di Facebook, itu ada seorang komentar seperti itu. Memang benar Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup kita, berkat itu tidak bergantung dengan yang sifatnya jasmani yang ada di dunia ini. Tetapi kita harus menyadari itu adalah bentuk yang namanya orang bisa mengucap syukur ketika menghadapi segala sesuatu. Kita percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan, bukan dari pemerintah. Dan apa yang kita bisa kerjakan hari ini, ya kita kerjakan. Mari kita akan belajar dari cerita ini. Ketika Daud menghadapi satu permasalahan yang pelik, dia belajar. Yang pertama dia lakukan adalah dia tidak putus asa. Dia tidak yang namanya berhenti sampai di situ. Ketika sesuatu yang besar yang menghadang dia, keluarganya hilang, bahkan tentaranya hampir atau nyaris membunuh dia, merajam dia dengan batu, dia tidak putus asa. Dia tetap punya semangat. Kenapa? Daud menyadari dalam perjalanan hidupnya dari kecil hingga detik itu, bagaimana di setiap permasalahan, di setiap tantangan-tantangan yang dihadapi, ada satu pribadi yang senantiasa menyertai dia. Dia ingat karena ada Tuhan yang lebih besar dari setiap permasalahannya. Kalau kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia karena Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dia percaya bahwa dia punya Tuhan Allah yang maha besar, lebih besar dari segala permasalahannya. Walaupun saat itu permasalahannya begitu pelik dan juga nyawanya terancam. Tetapi dikatakan di ayat yang ke-6 bagian yang terakhir, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang yang beriman, harusnya kita menyadari, memang hari ini adalah hari-hari yang sulit. Semuanya serba terbatas. Pekerjaan, kegiatan sekolah, kegiatan apapun semuanya terbatas. Semuanya sulit, iya. Termasuk tanpa terkecuali kita sebagai orang benar, orang beriman pun kita juga mengalami kesulitan. Tetapi kita mau belajar seperti Daud, bagaimana Daud ini punya satu iman yang kuat, bahwa di dalam tekanan yang berat pun dia tetap ingat bahwa aku ini bersama dengan Tuhan yang kuat. Aku mempunyai Tuhan Allah Maha Kuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara besar, Allah yang sanggup memberikan kekuatan kepadaku untuk melewati setiap permasalahanku. Apa yang menjadi permasalahan hidup kita saat ini? Kita mau belajar, kuatkan hati supaya kita ini tetap teguh di dalam setiap tantangan. Yang pertama, jangan kita ini menjadi orang yang gampang putus asa. Ya, saya ingat cerita yang seorang anak muda dari Ukraina waktu itu di tahun 70-an, lahirlah seorang Ukraina keturunan Yahudi ya. Hidup di dalam kesusahan juga waktu itu. Bagaimana waktu itu Ukraina itu ada di dalam satu negara gede yang namanya Uni Soviet ya. Dan di situ hidupnya karena negara komunis ini hidupnya sangat susah. Diceritakan di situ seorang pemuda ini hidup karena saking susahnya, karena dia ini keturunan Yahudi sehingga mengalami satu rasisme, dia mengalami satu tekanan yang hebat sampai listrik dan juga air itu dibatasi karena dia ini orang Yahudi. Bahkan sampai mau mandi pun dia harus antri di tempat pemandian umum. Nah, saking susahnya satu titik ketika dia usia 16, dia ini keluarganya memutuskan untuk migrasi ya, pindah ke Amerika. Akhirnya pemuda ini pindah bersama dengan ibu dan neneknya. Bapaknya masih di Ukraina, nanti suatu saat akan nyusul ya. Sesampai di Amerika apakah hidupnya terus menjadi lebih baik? Enggak ternyata. Ketika dia di tempat di California waktu itu, dia menjadi imigran yang hidupnya seperti orang gelandangan. Dia harus bekerja menjadi tukang cuci piring di sebuah toko, ibunya menjadi pengasuh atau perawat anak. Dan itu pun masih kurang, saking kurangnya dia ini harus ikut antri. Karena di negara Amerika sana itu setiap orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, tunawisma itu mendapatkan yang namanya satu tunjangan ya. Dia harus rela antri untuk mendapatkan tunjangan itu supaya menyambung hidupnya.
Hidupnya tidak semakin baik, tapi tetap masih menghadapi satu tekanan. Tetapi kita akan perhatikan satu pemuda ini, ketika dia menghadapi tekanan itu, dia tidak putus asa. Ketika dia belajar, dia sekolah, kemudian dia bekerja secara keras, dia ikut masuk ke satu kampus, satu universitas, bahkan sekolahnya juga tidak diselesaikan. Sampai satu titik dia akhirnya masuk ke Yahoo, karena dia ini suka program komputer ya. Dari masa mudanya dia ini senang sekali otak-atik komputer, pemrograman. Dia masuk Yahoo, tetapi hidupnya ya pas seperti itu aja karena ijazahnya ijazah SMA. Sampai satu titik dia ini akhirnya harus keluar berapa tahun kemudian. Tetapi ketika dia dari Yahoo ini, dia juga belajar banyak hal, sampai akhirnya dia membuat satu program yang namanya program untuk membuat satu status ataupun surat menyurat melalui internet. Dia kerjasama dengan temannya, dan satu saat akhirnya di launching ya, namanya adalah WhatsApp. Siapa dia? Tokoh ini, Jan Koum ya. Jan Koum ini yang mendirikan WhatsApp bersama dengan temannya, yang sampai satu titik sebetulnya waktu dia ini keluar dari Yahoo, kemudian dia melamar ke Facebook, dia tidak diterima. Tetapi apa yang terjadi? Ketika dia keluarkan produk ini, sampai beberapa tahun kemudian Facebook mengakuisisi ya, membeli di tahun 2014 atau 15 itu dibeli sama Facebook dengan harga yang fantastis, kurang lebih sampai 71 triliun atau 91 triliun. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia belajar untuk menjadi orang, karena kita percaya bahwa orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang diurapi, yang diberkati Tuhan. Seperti kita juga ini adalah Yahudi-Yahudi rohani. Bagaimana kita percaya kita ini anak-anak Tuhan Yesus, menghadapi satu tekanan, kita tidak perlu putus asa. Jan Koum ini tidak putus asa. Yang kemudian yang dilakukan oleh Daud berikutnya, ketika menghadapi satu masalah, Daud belajar untuk selalu datang kepada Tuhan. Diandalkan Tuhan melalui doanya. Bagaimana kita menjadi anak Tuhan? Senantiasa berdoa seperti yang sudah selalu ditekankan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam gereja kita oleh Bapak Gembala dan juga setiap pemimpin-pemimpin untuk senantiasa hidup di dalam doa. Bapak Ibu perhatikan di ayat yang berikutnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya. Di sini Daud mengambil sikap untuk berdoa. Tetapi Bapak Ibu perlu perhatikan, sebelum kita berdoa, ada hal yang harus kita kerjakan. Bagaimana dalam keadaan yang terjepit, masalah begitu banyak, tantangan begitu besar, banyak kali anak-anak Tuhan itu confused ya, gagal fokus, tidak bisa untuk fokus kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Makanya hendaklah kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kita ini dapat berdoa. Kita harus menenangkan diri. Bagaimana ketika murid-murid itu menghadapi satu angin tofan secara luar biasa, ya, waktu itu Tuhan juga bilang apa? Diam, tenang. Yang pertama kita harus menenangkan diri kita dari setiap goncangan. Yesaya 30 ayat 15b dikatakan, dengan tinggal diam dan tenang itu, disitulah terletak kekuatan kita. Ketika kita bisa bisa menenangkan diri kita, terutama jiwa kita, maka kita bisa datang dan kita bisa fokus kepada Tuhan. Daud pun juga demikian. Dikatakan di dalam Mazmurnya, tenanglah hai jiwaku. Bagaimana tekanan jiwa ini yang begitu berat, membuat orang itu biasanya gagal fokus kepada Tuhan. Daud bisa datang kepada Tuhan ketika menenangkan jiwanya. Kemudian datang kepada Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, pastinya ada solusi. Ketika Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah aku harus mengejar gerombolan itu? Tuhan menjawab. Jadi dalam setiap doa-doa kita,
pasti senantiasa ada jawaban, ada solusi yang daripada Tuhan. Apakah langsung otomatis? Tidak. Kalau kita lihat baca berikutnya, Daud harus lari. Bahkan ketika Tuhan ngomong, kejar, kamu akan mendapatkan. Pertanyaannya, arahnya kemana? Di sini tidak dijelaskan. Daud juga tidak tanya, Tuhan kemana Tuhan? Tidak. Daud bertanya, kamu akan mendapatkan. Tuhan bilang gitu. Daud mengejarnya. Mengejarnya kemana? Ya tidak tahu. Yang penting kita melangkah di dalam iman. Di tengah perjalanan, Daud ketemu sama orang yang sekarat. Dan Daud memberi minum dan makan kepada orang itu. Hal yang berikutnya yang kita pelajari di dalam firman Tuhan ini, menjadi kuat dan teguh di dalam setiap tantangan. Jangan meremehkan sesuatu yang kecil. Seperti Daud yang juga kerjakan di sini. Apa yang dikerjakan Daud waktu itu? Ketika dia kejar, walaupun tidak tahu arahnya dan belum ketemu apa yang diharapkannya, di situ dia diperhadapkan oleh masalah baru, ada seorang yang sekarat. Ini sesuatu hal yang kecil, orang yang hina, hanya pembantu kok. Tetapi Daud tidak pernah meremehkan segala sesuatu yang sifatnya kecil di hadapannya. Dia lihat itu, dia ada kepekaan dalam hidupnya, ada belas kasihan. Ini yang juga harus dimiliki oleh setiap hidup kita sebagai anak Tuhan. Walaupun kita punya masalah, tetapi kita ini juga harus tetap punya empati dan kepedulian kepada orang lain. Ketika Daud menolong orang itu, justru lewat itulah Tuhan menunjukkan. Ketika orang itu pulih dan ditanyai, siapakah engkau? Aku ini budak yang 3 hari lalu aku ini sekarat, sakit, dibuang oleh orang Amalek. Dan aku ini tahu bahwa orang Amalek itu juga merampas harta bendamu termasuk keluargamu. Kemudian Daud mendapat petunjuk. Bisakah kamu tunjukkan kemana arahnya orang Amalek itu? Bisa Tuhan, ke sana. Dan ketika Daud melangkah ke sana, didapati keluarganya dan harta bendanya semuanya masih utuh. Singkat cerita, Daud bisa merebut harta bendanya dan keluarganya kembali. Itu semuanya karena apa? Karena Daud tidak meremehkan sesuatu yang kecil yang Tuhan hadapkan. Saya tutup dengan satu ilustrasi. Ada seorang petani di desa ini punya seekor keledai. Satu ketika keledai ini terperosok jatuh di dalam lubang sumur tua. Petani ini ketika tahu bahwa keledainya jatuh di sumur itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Aduh, keledaiku jatuh, hartaku ini jatuh, ya sudahlah, wong tidak bisa menolong lagi. Singkat cerita, dengan kesedihan hatinya dia mengajak para tetangganya untuk membawa cangkul dan juga sekop untuk apa? Mengubur keledainya itu. Ya, ketika orang tua petani ini berbicara kepada tetangganya, mari kubur keledaiku yang terperosok karena kita tidak bisa menolong dia. Akhirnya mereka sepakat untuk mengubur. Ketika tanah itu diturunkan ke lubang itu, keledai di bawah ini melihat tuannya, kok tidak menolong aku ya? Kok malah aku ditimbuni sama tanah? Ya. Tetapi apa yang dikerjakan keledai ini? Keledai ini tidak putus asa. Ketika dia kejatuhan tanah 1 skop, 2 skop, 3 skop, dia tidak diam saja. Tetapi dia mulai menggoyang-goyangkan badannya sehingga tanah itu yang jatuh ke atas tubuhnya turun ke bawah. Kemudian ketika tanah itu semakin banyak, dia goyang-goyangkan lagi, akhirnya dia bisa gerak menapak lebih tinggi lagi. Tanahnya semakin banyak, dia goyang-goyangkan tanah yang sudah gitu kan diturunkan untuk mengubur dia. Dia goyang-goyangkan badannya, dia melangkah lagi lebih atas, semakin ke atas, dan satu titik keledai itu bisa keluar dari lubang sumur tua itu. Kalau kita melihat tadi perikop di awal, ketika menghadapi satu permasalahan yang berat, banyak pengikut Daud itu yang menyalahkan Daud. Gara-gara kamu ya semua harta bendaku dan keluargaku ludes. Ada. Seandainya aku tidak ikut kamu. Banyak sekali manusia itu cenderung ketika menghadapi satu tekanan yang berat selalu menyalahkan dan menunjuk yang lain. Gara-gara kamu ini, itu, dan itu. Kita mau belajar
menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, supaya ketika kita menghadapi satu tekanan, jangan sekali-sekali kita menyalahkan, saling menyalahkan. Bagaimana kita harus pegang pola pikir kita untuk senantiasa positive thinking. Sama keledai yang waktu itu jatuh ke sumur itu ya. Kalau dia ini melihat secara sisi negatif, dia akan melihat, oh Tuhan, Tuanku ini adalah Tuhan yang jahat. Kenapa aku ketika jatuh aku tidak ditolong tetapi malah dikubur? Tetapi ketika kita menjadi anak Tuhan, kita belajar dari satu cerita ini. Keledai ini punya satu positive thinking. Dia melihat bahwa tanah yang untuk mengubur dia ini menjadi satu media supaya dia ini bisa naik ke atas. Demikian juga dengan kita. Apa yang bisa kita kerjakan hari-hari ini? Dimulai dari yang kecil, supaya kita ini tetap eksis dan tetap kuat. Kita mau belajar, apa yang bisa kita kerjakan? Dimulai dari diri kita. Untuk menghadapi kondisi seperti ini, kita harus ikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada. Disampaikan bahwa kita harus selalu menjaga diri. Ketika kita belajar menjaga diri kita dengan baik, itu sama dengan kita menjaga diri orang lain, kita juga sama dengan melindungi banyak jiwa. Ya, apa yang bisa kita kerjakan? Kita bisa kasih yang namanya pesan yang baik kepada saudara-saudara seiman. Mungkin kita punya banyak grup di mana kita ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Kita bisa kasih firman Tuhan, kita sampaikan berita-berita yang baik. Firman itu senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kita. Kita tidak tahu ketika kita kirim misalnya ada satu message yang baik atau firman Tuhan atau apapun lah yang sifatnya itu bisa membangun iman kita. Kita tidak tahu ketika orang lain mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang biasa. Tetapi buat orang yang membaca itu siapa tahu itu menjadi satu jawaban yang luar biasa dalam hidupnya. Itu perkara ringan. Kita bisa doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita banyak lakukan hal dari mulai yang sifatnya yang kecil-kecil ini. Dan percayalah, firman Tuhan katakan, barang siapa dapat dipercayai dan dapat bertanggung dalam setiap perkara-perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Kita akan dipromosi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa bertanggung jawab dalam setiap hal yang kecil. Jangan sekali-sekali meremehkan sesuatu yang sifatnya kecil. Mari kita saat ini belajar menghadapi satu tantangan yang begitu berat di era yang sungguh luar biasa ini. Kita akan menjadi pemenang, kita menjadi orang yang kuat dan teguh. Yang pertama, jangan sekali-sekali kita menjadi orang yang mudah putus asa. Percayalah dan ingatlah bahwa kita punya Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang penuh dengan kuasa, yang sanggup menolong hidup kita. Yang berikutnya, belajar untuk selalu menenangkan diri kita dalam segala apapun, supaya kita fokus kepada Tuhan. Kita belajar untuk senantiasa berdoa kepada Tuhan, andalkan Dia. Dan yang terakhir, jangan kita sekali-sekali meremehkan sesuatu yang kecil di hadapan kita. Karena justru lewat yang kecil-kecil itulah, itu adalah solusi dan jawaban yang Tuhan sediakan buat hidup kita. Sehingga kita bisa melewati setiap tantangan demi tantangan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, malam hari ini kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan. Melalui peristiwa Daud di Siklag ini Tuhan, kami belajar menjadi anak Tuhan yang semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Engkau Tuhan. Bagaimana kami ini dididik menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa teguh di dalam setiap tantangan demi tantangan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami ini penuh dengan keterbatasan. Tetapi kami mau menyadari kami punya Tuhan yang tak terbatas, Tuhan yang penuh kuasa. Di dalam segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Engkau memberikan kekuatan kepadaku, sehingga aku dapat melewati setiap tantangan demi tantangan. Terima kasih Tuhan
Berkati ya Tuhan, supaya kami ini menjadi satu pribadi yang tidak mudah putus asa, tetapi semakin hari semakin kuat di dalam Engkau, karena Engkau membentuk kami Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin kuat dan kokoh iman kami, hidup kami, sehingga kami akan menjadi keluar sebagai pemenang, karena Engkau sudah menentukan kami ini Tuhan, bahwa kami ini tidak lebih daripada pemenang, karena Engkau sudah menentukan ya Tuhan, memanggil kami sebagai pemenang-pemenang di dalam hidup ini Tuhan. Terima kasih, biarlah kami senantiasa fokus kepada Engkau. Kami mau Tuhan menguasai diri kami, sehingga kami ini Tuhan dapat datang kepada Engkau. Dan biarlah kami mau belajar Tuhan, kami mau lakukan setiap hal-hal ya Tuhan, baik dari setiap hal yang kecil. Kami mau ya Tuhan bertanggung jawab dalam setiap apa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau campur tangan dan menolong setiap apa yang kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang menyampaikan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah kita diberkati dari kebenaran firman Tuhan, kita bersama-sama akan masuk di dalam doa. Namun sebelum itu mari kita akan siapkan persembahan kita beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Saya ingin membagi pokok-pokok doa pada malam hari ini. Bapak Ibu nanti ambil bagian di dalam pokok-pokok doa ini, berdoa bersama dengan keluarga. Nanti saya mengawali, Bapak Ibu yang di rumah bisa melanjutkan dari pokok-pokok doa yang saya bagikan. Yang pertama, tentu kita terus berdoa untuk gereja kita supaya terus bertumbuh berkembang. Para pemimpin kita doakan, seluruh kegiatan gereja, juga pergumulan-pergumulan gereja, baik untuk PAUD dan TK, juga untuk perkembangan secara kualitas maupun kuantitas. Untuk persembahan, goal persembahan 59 juta, juga kehadiran 350 jiwa. Kita juga terus doakan untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya bertumbuh, berkembang, semakin dewasa rohani, dan kerinduannya untuk punya tempat ibadah secara permanen supaya bisa terrealisasi. Yang kedua, kita berdoa buat yang sakit, kemudian juga yang lemah iman, orang-orang baru, prospek-prospek kita yang terus kita doakan supaya mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga suatu saat boleh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nanti Bapak Ibu semuanya diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari Bapak Ibu bisa mengambil waktu yang indah ini untuk bergumul bersama dengan keluarga. Mari saling mendoakan, suami istri, orang tua mendoakan anak-anak, demikian juga anak-anak berdoa, mendoakan juga menopang, mendukung orang tua. Apapun yang menjadi pergumulan kita, kita percaya ketika kita bersehati, kita berdoa. Firman Tuhan mengatakan bahwa doa orang benar itu amat besar kuasanya. Oleh karena itu pada malam hari ini jangan bimbang, jangan ragu, tetapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Malam hari ini kita mau bersatu di dalam doa. Saya ingin mengawali dengan berdoa. Nanti Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah, saya persilahkan untuk melanjutkan dengan pokok-pokok doa yang telah saya bagikan. Mari bersama-sama kita bersehati, kita mau berdoa, datang kepada Tuhan Yesus. Mari bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami mengucap syukur, di mana kami boleh bersama-sama menikmati pujian, pengagungan, penyembahan kami, juga kebenaran firman-Mu yang terus membangun hidup kami, menguatkan kami, memberikan kami harapan, memberikan kami semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terus menyerahkan dalam tangan kuasa kasih-Mu untuk gereja-Mu, Gereja Baptis Telogomulyo. Engkau terus memberkati supaya terus bertumbuh, baik secara kualitas maupun kuantitas ya Tuhan. Kami juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk para pemimpin kami. Secara khusus kami serahkan Bapak Pendeta Yosua Nugroho. Engkau mengurapi, memberkati, menjamah, memproteksi
dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Hamba serahkan untuk seluruh pelayanannya. Engkau menuntun dengan hikmat-Mu. Engkau juga menolong ya Tuhan, diberikan kesanggupan, kekuatan, hikmat, akal budi, urapan kuasa Roh Kudus. Sehingga dalam pelayanannya Tuhan, kami percaya Engkau terus memakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk membangun seluruh umat-Mu yang ada di gereja ini ya Tuhan Yesus. Engkau menjamah, menyempurnakan kesehatannya, sehingga segala sakit penyakit kelemahan dijamah, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga dilimpahkan dengan segala kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk para diakon, seluruh pengurus gereja, pembina, ketua KPW, guru-guru sekolah minggu. Kami juga menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Engkau memberkati, mengurapi, menjamah kami semuanya, supaya diurapi, dipakai menjadi alat-Mu untuk boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh kegiatan gereja yang kami laksanakan secara online. Kau memberkati, baik ibadah raya di minggu pagi, kami menyerahkan juga ibadah doa dan pujian di hari Rabu, persekutuan PMBI, persekutuan PKMB, doa serentak. Kami berdoa untuk sekolah minggu, kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak sekolah minggu, diurapi, diberkati, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan mereka juga boleh terus bertekun di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga sekolah minggu keluarga, biarlah semuanya buat terus membuat kami semakin mengenal Engkau, bertekun di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik untuk pengembangan TK, PAUD, untuk renovasi Tuhan, tempat di mana dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Engkau memberkati, mengurapi, menjamah Bapak Budi Wibowo Tuhan bersama Mbak Sari yang telah menggambarnya. Engkau terus memberkati, menolong, memimpin. Demikian juga langkah-langkah berikutnya Tuhan, Kau pimpin kami, supaya setiap langkah Engkau yang mengatur, Engkau yang menolong kami, memberi hikmat kepada setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan mempermuliakan Engkau melalui setiap pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Tuhan yang kami rindukan, guru yang takut akan Tuhan. Engkau juga memberkati, diberkati juga dengan murid-murid baru, juga untuk strategi pemasaran Tuhan, supaya Engkau menolong, sehingga ditambah-tambahkan dengan murid-murid yang semakin banyak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa pada malam hari ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk pergumulan gereja-Mu, baik untuk goal persembahan 59 juta, goal kehadiran 350 jiwa. Meskipun kami saat ini sedang beribadah secara online, Engkau menolong, memberkati setiap jemaat-Mu, supaya kami semuanya boleh terus bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pelayanan kami yang ada di Pucang Gading, Tuhan juga memberkati, supaya semakin bertumbuh berkembang, semakin dewasa rohani setiap jemaat-Mu yang ada di sana. Juga yang kami rindukan, kami pergumulkan supaya kami punya tempat ibadah secara permanen Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau yang membuka jalan, Engkau yang membuka keajaiban bagi umat-Mu, jemaat-Mu di Pucang Gading. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan pada saat ini untuk setiap jemaat-jemaat-Mu yang sakit Tuhan, yang mengalami kelemahan secara tubuh jasmani. Engkau menjamah Bapak Pendeta, terus disempurnakan kesehatannya. Mas Piping juga dijamah, disempurnakan, supaya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk asam lambungnya dijamah, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan untuk Ibu Dwi Laswiati yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elizabeth, dijamah di dalam nama Yesus. Setiap sakit penyakit Tuhan, kami percaya melalui kuasa bilur-Mu, Ibu Dwi Laswiati boleh mengalami mujizat, kesembuhan, pemulihan
di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Yeskel Sunardi, kami menyerahkan Bapak Budi Wibowo, kami menyerahkan juga Bapak Budi Tarto supaya terus disempurnakan. Kami berdoa buat Pak Yunus Amin Priyadi juga dijamah, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Butan Lisnio, kami menyerahkan Bapak Ibu Sarmo, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan untuk Bapak Anom, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Ibu Angel, Engkau menjamah dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga kami ingat untuk Mbak Butet yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Citarum juga dijamah. Kuasa bilur-Mu yang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami serahkan anak Marcel, anak Devarel, juga yang lain ya Tuhan, yang mungkin hamba-Mu tidak ingat satu persatu, yang sakit dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa yang lemah iman, yang undur, supaya mereka dibangkitkan. Allah Roh Kudus yang menjamah, menyadarkan mereka satu persatu, sehingga yang lemah dikuatkan, dibangkitkan, setia kembali beribadah kepadamu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan untuk orang-orang baru, yang Engkau terus menjamah supaya tetap setia bertumbuh melalui gerejamu di tempat ini, dan mereka semakin mengenal Engkau. Demikian juga orang-orang yang kami rindukan bertobat, percaya kepadamu. Kami menyerahkan dalam tangan-Mu, Engkau menjamah dengan kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dijamah hatinya, dilembutkan hatinya, sehingga suatu saat boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus menjamah supaya pandemi corona segera berlalu dari negeri kami. Engkau menjamah para pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajarannya, para kabinet, diberkati sehingga bisa mengambil satu kebijakan yang tepat Tuhan. Dan kami percaya, kami yakin pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Bisa ditemukan Tuhan Yesus vaksin maupun obat, sehingga semuanya bisa ditanggulangi ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk ekonomi yang ada di negeri kami, supaya Engkau menolong sehingga tidak jatuh dalam krisis. Tetapi kami percaya Engkau memelihara, Engkau menyelamatkan Tuhan untuk negeri kami, khususnya di bidang ekonomi. Kami serahkan keamanan, politik. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Engkau menolong supaya tercipta keamanan, kedamaian di tengah-tengah negeri kami. Setiap orang-orang, gerakan-gerakan yang ingin membuat kekacauan dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya diberikan stabilitas di tengah-tengah negeri kami tercinta Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan untuk seluruh para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, RW, Engkau memberkati semuanya, supaya semuanya bersinergi ya Tuhan dari setiap daerah-daerah, sehingga kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tepat ya Tuhan untuk menanggulangi persebaran virus corona. Secara khusus kami serahkan kota Semarang di mana gerejamu berada. Engkau menolong, memberkati, mengurapi supaya kota Semarang juga dilimpahkan dengan damai, sejahtera, keamanan, ketentraman di tengah-tengah kota ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Berkati kota Semarang. Bapak Hindar Priyadi, kami serahkan juga Bu Hervita. Kami menyerahkan seluruh jajaran di Pemkot Kota Semarang, Engkau memberkati supaya kota Semarang menjadi kota yang aman, tentram dan damai, dan pandeminya semakin turun menjadi zona hijau. Bahkan Tuhan, Engkau memulihkan kota ini. Terima kasih. Berkati seluruh orang-orang yang ada di kota Semarang. Demikian juga kami serahkan untuk daerah Telogo Sariwetan, di mana gerejamu berada. Kami serahkan Bu Lurah dan seluruh stafnya. Engkau memberkati, mengurapi, mengucap syukur untuk pemerintahan kota, yang khususnya yang ada di Kelurahan Telogo Sariwetan, di mana hubungan antara gereja dengan pemerintah kota, khususnya yang ada di Telogo Sariwetan, boleh terjalin dengan baik,
dengan masyarakat sekitar juga terjalin dengan baik, saling mengasihi dan menghormati. Terima kasih, Engkau memberkati supaya keberadaan gerejamu boleh menjadi berkat buat setiap masyarakat yang ada di sekitar gereja ini ya Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk seluruh jemaat-Mu. Engkau memberkati, mengurapi, menolong setiap jemaat-Mu yang pada malam hari bertelut bersujud dengan segala pergumulannya. Kami percaya, kami yakin Tuhan Yesus menjamah memberkati setiap mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang kekurangan Tuhan diberikan kecukupan, yang membutuhkan pekerjaan, yang dalam pergumulan Kau menolong satu persatu. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa kasih-Mu. Bila seluruh jemaat-Mu terus bertumbuh mengenal Engkau semakin dalam dan semakin erat ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mengakhiri Tuhan doa kami pada malam hari ini, kami yakin dan percaya Engkau yang menyendengkan telinga-Mu bagi setiap seru doa dan ucapan syukur kami, karena semuanya kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana, kecelakaan orang-orang jahat. Kasih setia dan kemurahan Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.